Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat pagi ya anak-anak. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan hari ini. Untuk materi hari ini, Ibu akan mengulang tentang langkah-langkah mengerjakan resep. Kenapa? Karena KIKD kita untuk dasar-dasar kefarmasian ini sudah Ibu sampaikan semuanya. Tetapi untuk resep ini akan Ibu ulang lagi. Sebetulnya bukan mengulang, tetapi Ibu akan memberikan tambahan langkah-langkah kalian untuk mengerjakan resep. Karena nanti untuk resep ini dari kalian kelas 10, 11, dan 12 pasti kalian akan mengerjakan resep. Nah, di sini materi yang pertama itu adalah langkah-langkah mengerjakan resep. Ibu bahas terlebih dahulu apa sih mengingatkan kembali tentang resep itu. Resep adalah permintaan tertulis kepada apoteker pengelola apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita dari dokter gigi atau dokter hewan yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi intinya resep itu ya permintaan dari seorang dokter kepada apoteker. Nah, itu ulasan dari resep ya. Selanjutnya, nah di sini ada resep itu harus memuat apa. Nah, ini tuh merupakan keterangan resep atau bagian-bagian resep atau kelengkapan yang harus ada di resep, wajib ada ya. Yang sering kalian ingat itu seperti subscriptio atau inscriptio, tanggal penulisan resep, lalu ada invocatio atau inscriptio, tanda resep pada bagian kiri, dan komposisi obat. Lalu ada lagi signatur, aturan pemakaiannya, subscriptio, tanda tangan atau paraf dokternya, dan bisa dibaca yang lainnya. Lanjut, nah ini ada contoh belangko dari resep yang kosong ya, belum ada komposisinya, tapi coba kita lihat di sini. Untuk kelengkapan resep sendiri, kalian harus wajib mengetahui kalau resep itu pasti selalu harus ada nama dokternya, izin prakteknya, alamatnya, nomor teleponnya, lalu ada tanggal atau di mana resep tersebut dibuat, lalu ada tanda resep. Barulah kalian fokus kepada komposisi obatnya, lalu kepada obat ini akan dibuat apa, lalu fokus kepada signanya apa. Setelah itu, siapa pasien yang kalian tuju, berapa umurnya, dan alamatnya di mana. Itu merupakan isi dari resep yang harus kalian ingat. Nah, selanjutnya di sini ada contoh resep atau ilustrasinya. Nah, pada dasarnya mengerjakan resep itu semuanya sama, hanya kalian perlu fokus pada cara pembuatan obatnya dan signa obat tersebut ya. Lalu di sini coba lihat trik yang pertama itu, jika kalian akan mengerjakan resep, tolong siapkan terlebih dahulu buku-buku standar yang harus kalian gunakan seperti Pharmacope, ISO, dan Fornas. Itu tuh merupakan buku standar yang pasti akan kalian gunakan ya. Setelah kalian menyiapkan, nah di sini langkah pertama adalah lihat terlebih dahulu keterangan resep atau kelengkapan resep. Jika melihat resep itu jangan setengah-setengah, lihat dari atas sampai bawah, dimana dari mulai nama dokternya sampai kepada pasiennya siapa, dari siapa, dan siapa yang dituju. Itu kalian harus perhatikan semuanya. Jadi tidak ada yang tertinggal ya, seperti kalian harus menuliskan inskriptionya apa, subskriptionya apa, signaturnya ada atau enggak, lalu setelah itu paraf dokternya ada atau enggak. Itu yang harus betul-betul diperhatikan oleh kalian. Lalu selanjutnya, lihat di resep tersebut komposisinya apa ya, komposisinya apa. Nah di sini kan dilihat sama kalian resep amoksisilin, ada paracetamol, ada anerin, ada pyridoxine, di bawahnya juga ada unguentum 24. Nah jika kalian sudah melihat komposisinya apa, baru kalian cari zat tersebut di Pharmacope, lihat monografinya seperti apa ya, monografinya seperti apa. Nah jika kalian misalnya nih mencari amoksisilin terus di Pharmacope tidak ada, di buku standar Pharmacope 3 tidak ada, berarti
berarti kalian tidak harus pusing, tidak harus memaksakan sumber tersebut harus ada. Nah, karena sekarang teknologi sudah canggih, kalian boleh mencari di Google, tetapi cantumkan sumbernya. Ya, jangan lupa mencantumkan sumbernya dari mana. Ya, setelah itu, kalau kalian sudah mencari monografinya, nah, ibu tekankan lagi, monografi itu sangat penting ya. Kenapa? Karena dari monografi tersebut, kalian istilahnya monografi itu biodatanya si zat tersebut. Jadi kalian pasti harus tahu monografinya, misalnya bentuk sediaannya tuh seperti apa sih obat tersebut, serbuk kah, lemak kah, atau dia berbentuk cair kah. Jadi nanti di saat kalian melakukan pencarian obat, kalian tidak akan dipusingkan dengan harus mencari bentuknya seperti apa ya obat ini gitu. Nah, sekarang jika kalian sudah mencari nih monografinya semua, jangan lupa fokus kepada sediaan tersebut harus dibuat apa ya. Sediaan tersebut harus dibuat apa itu, coba lihat, ada kata-kata MF PUP DTD nomor 10 ya. Nah, MF PUP DTD nomor 10 itu kan, MF itu mispak, artinya campur dan buatlah. Jadi jangan dilupakan instruksinya, jangan bingung-bingung ini mau bikin sediaan apa ya gitu ya. Terus cari kata kunci yang dapat mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Kalau pulp, berarti ini membuat serbuk terbagi. Lalu fokus lagi ke ungwentum 24, lihat ke situ ya. Di materi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ungwentum itu adalah salep ya. Jadi kalian intinya harus perkuat lagi teorinya. Lalu masuk ke signa. Signa pun ya, coba lihat amoksisilin STDD kap 1, berarti artinya signa, atau signa itu artinya tandai sehari 3 kali 1 kapsul. Nah, untuk yang paracetamol SPRN, kalian bisa melihat semua singkatan di buku standar kalian. Itu boleh dilihat, jadi jangan panik jika mengerjakan resep. Ya, selanjutnya untuk jika misalnya ada perhitungan dosis, kalian tinggal lihat umurnya berapa, atau dia menggunakan berat badan ataukah menggunakan umur. Jika dia umurnya di bawah 8 tahun seperti apa, jika di atasnya seperti apa, pakai rumus Young atau pakai rumus Dilling, itu sudah ada patokannya. Jadi kalian tinggal mengerjakan resepnya atau mengerjakan dosisnya. Selanjutnya, kalau kalian sudah fokus kepada komposisi obatnya atau jenis-jenis obatnya, tadi sudah juga dibahas tentang instruksi pembuatannya, misalnya dibuat apakah, salep atau dibuat serbukah. Nah, setelah itu kalian perhatikan signanya. Kalian jika sudah memperhatikan signanya, berarti kalian sudah melakukan langkah-langkah mengerjakan resep yang benar. Dan satu lagi, untuk mengerjakan resep itu tidak bisa instan. Kenapa? Karena kalian perlu berlatih. Sering-sering berlatih itu akan memberikan kalian lebih mudah mengerjakan resep. Karena intinya jika kalian terbiasa mengerjakan resep, maka kalian bertemu dengan resep seperti apapun itu akan menjadi mudah. Jadi kemarin ibu sudah memberikan beberapa contoh resep, silahkan dikerjakan. Kenapa? Karena mengerjakan resep itu harus terlatih, harus sering mengerjakan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, selanjutnya, nah ini pun ada contoh resep, bisa kalian lihat ya, sama saja mengerjakan resep itu intinya sama saja. Yang perlu kalian fokus itu langkah-langkah tadi yang nah ini ya contoh resep juga, semuanya sama, semua signanya sama, terus cara pembuatannya
Nah, ya, yang penting kalian sering mengerjakan resep tersebut karena bisa itu kan karena kalian biasa ya. Jadi Ibu minta tolong kalian sering-sering mengerjakan resep. Untuk Ibu coba sekian, nanti harus kalian lakukan untuk mengerjakan resep. Untuk materi langkah-langkah ini Ibu cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.